Halo para penggemar Vianto.id, kita ketemu lagi kali ini. Semoga selalu sehat walafiat. Disinilah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita masih bersama dengan anggota parlemen kita, Bapak Dr. Ferdiansyah SEMM. Beliau adalah sebetulnya sangat sibuk sekarang ada dalam perjalanan arah Tasikmalaya Garut. Namun berhenti sebentar demi menyapa para penggemar Suyanto.id. Kita sapa. Assalamualaikum Mas Ferdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini Selamat malam Mas Yanto. ya makasih. Damang Mas Yanto. Kumaha tamang. Ya, dan Pangesto. semuanya beres ya, semua sehat dan berjalan dari Tasik ke Garut. Oke. Ya. Ferdi, ini kan kalau nggak keliru, Komisi 10 mengadakan rapat kerja dengan Menteri mengenai P3K ya. Betul Mas Ferdi? Betul. Jadi pada masa persidangan sekarang Mas Yanto, kita merencanakan ada rapat kerja, ada rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga rapat dengar pendapat dengan para pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga lain, diantaranya Kemendagri, Kemenpan, BKN, kemudian juga mengundang statusnya RDPU kemarin Mas, kita juga mengundang dengan para ahli-ahli hukum, diantaranya hukum tata negara, ada Pak Jimli, ada Pak beberapa ahli hukum, saya tidak sebutkan satu persatu karena cukup banyak, tata negara, yaitu menyikapi, nah ini Mas, betapa seriusnya nih Mas, Komisi 10. Betapa seriusnya Komisi 10 ingin mencoba membantu menyelesaikan masalah P3K ini. Tuntutannya dari teman-teman P3K itu yang terutama yang GHN TKN plus 35 ini atau 35 plus ini kan ingin menjadi statusnya bukan sebagai aparatur sipil negara yang P3K, tapi juga yang sebagai PNS. Nah, oleh karena itu banyak Mas, kalau tidak salah hitung sampai tanggal 9 April kita 8 kali rapat nih Mas Yanto. Dan kunjungan kerja beberapa daerah juga menyerap ataupun ingin mendengar langsung dari teman-teman guru itu Mas. Gitu. Ya. Oke. Hasilnya apa Mas? Yang berita gembira buat. Nah, jadi gini. Dari beberapa hal, saya emang kalau dibilang hasilnya untuk yang beberapa kali rapat kan baru sekali ini rapat Mas, jadi nanti kan berlanjut. Ya. Tapi yang jelas kami dari beberapa pertemuan yang terdahulu pada masa sidang yang akan datang, itu bisa salah satu contoh ya, untuk juga mencermati daripada beberapa peraturan tentang P3K, diantaranya peraturan Presiden nomor 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Ya. Kemudian juga ada peraturan Menteri PAN RB sebagai tindak lanjut Perpres nomor 98 tahun 2020 yang sudah diundangkan, termasuk beberapa peraturan Menteri PAN RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian Kementerian PAN RB, peraturan Menteri PAN RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan peraturan Menteri PAN RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri PAN RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan serta penyuluh pertanian. Nah ini bayangkan kita ini jadi benar-benar mencermati hal itu. Ya. Jadi serius banget nih Mas, Komisi 10. Ya. Itu yang diharapkan oleh para calon P3K guru itu. Cuma buat informasi nih Mas Yanto. Ya. Mengenai rekapitulasi formasi P3K hasil seleksi tahun 2019 pada 370 Pemda dan 1 instansi pusat, ini yang menarik.
itu ada sekitar 50.530 formasi, Mas. Oh, kok Di antaranya tenaga kependidikan itu 1.471. kok dikit, Mas? Kemudian dosen, ya Mas. Kok dikit banget? Ya ini yang kami dapat informasi dari 51.000, ini yang 2019 Mas Yanto. Oke. Yang 2019. Artinya ini perlu kami informasikan juga supaya nanti suyanto.id ini juga bisa menjadi corong informasi kepada teman-teman P3K kan gitu kan. Ya, dan Jadi kita lengkap. corong, Mas. Ini suyanto.id dibajak oleh tiga channel. Ya sudah nggak apa-apa lah. Iya. Nah, yang menarik dari sekian itu adalah bagaimana persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021. Oke. Yang pertama ini yang walaupun kita sudah menyampaikan yang penting jangan treatmentnya pas Nadim, yaitu adalah solusinya. Kalau treatment seperti kayak bimbel, guru-guru yang akan melakukan tes, nah justru kita meminta jangan tes itu tidak juga diberikan penghargaan kepada guru-guru yang telah memiliki masa pengalaman mengajar yang relatif cukup banyak kan. Iya. Nah, dengan melalui jalur P3K kan sampai kesian ini para guru yang sudah pada posisi ini karena adanya keterlambatan informasi, keterlambatan dari cara penyelesaian, sehingga yang usia 59 ini juga kadang-kadang saya khawatir akan bisa menimbulkan batas waktu yang berakhir, jadi tidak bisa mengalami karena tinggal 1 tahun lagi. Ya. Nah, oleh karena itu setelah ditutup pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan saat terdapat 407 Pemda yang telah resmi mengajukan usulan formasi, itu baru tercapai 489.664. Oke. Belum ada 500.000 jadinya, Mas. Belum. Nah, tapi untuk informasi ini sangat disayangkan betul. Terdapat 58 Pemda yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah total 64.262. Jadi kalaupun ditambah dari 489.664 ditambah 64.262, tetap Mas Yanto ini belum menembus angka 1 juta. Ya, belum sampai tembus angka 515.000 aja belum, Mas. Apalagi 1 juta, Mas. Masih jauh. Nah, oleh karena itu kami juga selalu mengingatkan adanya suatu kemudahan dan penghargaan dan ataupun diskresi yang harapannya, karena memang konsekuensi dari P3K ini karena undang-undang ASN-nya masih ada bunyi tes, memang harus tes. Ya. Tapi beberapa hal yang mungkin kami juga perlu sampaikan Mas Yanto, kami mengusulkan adanya nilai-nilai ataupun penghargaan supaya nanti yang tes ini bagi guru-guru yang punya pengalaman, misalnya yang 10-20 tahun lebih mempunyai nilai, misalnya start dari nilai 2, nanti yang 15 tahun nilai 1,5 dan nilai yang 10 tahun dengan nilai 1 dan 5 tahun nilai setengah. Jadi ketika rata mereka sudah mendapatkan nilai awal, jadi itu yang tetap melalui tes karena problemnya di undang-undang. Walaupun alhamdulillah undang-undang ini dalam waktu dekat karena Pak Jokowi sudah menandatangani untuk melakukan pembahasan dan memerintahkan para pembantunya, para menteri untuk membahas bersama DPR. Tinggal kita cari waktu bagaimana ini membahasnya. Yang menarik Bapak Mas Yanto, ya, formasi guru dalam seleksi CPNS ini, keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema PPK pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek saja. Ini yang kita juga harus melihat rencana ini tidak menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer. Jadi yang kami khawatirkan kalau tidak dilakukan cut-off, kan usulan Mas juga kan? Ya, betul. Dilakukan cut-off itu terus terjadi kalau tidak ada cut-off limit dari honorer itu, sehingga apa yang disebut skim honorer ini harus segera dihentikan sehingga tidak ada lagi tambahan-tambahan berikutnya, gitu Mas Ferdi saya kira.
melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan. Nah, ini yang jadi P3K, tapi itu sesaat Mas Yanto. Tapi saya juga meyakini tentu juga bagaimana dengan PNS-PNS yang pensiun, kan nggak masa yang PNS yang pensiun diganti dengan yang P3 kan nggak mungkin Mas Yanto kan. Ya, betul. Nah ini bukan harapan, kami berjuang sedapat mungkin yang PNS ya diganti dengan yang statusnya PNS, bukan yang PNS diganti oleh P3K gitu Mas Yanto. Ya, Mas. Nah, oleh karena itu saya yakin apalagi kita harus dukung Pak Jokowi dengan programnya SDM unggul, SDM Indonesia unggul. Nah, ini juga salah satu cara untuk juga memberikan motivasi kepada guru-guru yang membuka peluang dalam statusnya CPNS. Jadi karena ASN itu kan terdiri dari dua, satu CPNS dan satu P3K. Mas, Mas. Supaya apa? Mas. Mengapa? Supaya untuk menjamin keberlangsungan program. Ini menarik Mas Yanto. Ya. Keberlangsungan program. Nanti programnya Mas Yanto yang sudah dibangun waktu Mas Yanto terakhir di Dikbud bisa nggak jalan ini Mas Yanto, ya kan? Aman-aman karena yang lanjutin bukan PNS kan gitu. Mas Hadi, Mas, apa kendalanya sampai sekarang belum mencapai 500.000 yang mendaftar padahal plafonnya atau formasinya 1 juta, Mas? Apa itu kendala? Ya, Mas. Atau gimana? Itu, Mas. Ulangi, Mas, putus-putus. Ya, jadi ya memang agak putus-putus ini. Enggak apa-apa, karena sampai di perjalanan luar biasa. Ya. Apa sebabnya bahwa formasi yang 1 juta itu belum terpenuhi, baru 15.000 yang daftar. Itu kendalanya di pusat atau di daerah, Mas? Saya mendapat informasi karena juga perlu kita cermati yang tadi saya utarakan, diantaranya mengenai peraturan tindak lanjut daripada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 yang diterjemahkan di peraturan Menteri Pan-RB nomor 70 sampai 72 Mas tahun 2020. Nah, itu yang kita juga minta supaya dikelirkan, ya kan, dikelirkan. Mengatur apa itu peraturan itu, Mas? Ya, misalnya kalau tidak salah selintas, saya juga lagi mendalami secara jujur, Mas, secara jujur kita lagi mendalami celah-celah atau yang memungkinkan supaya juga tadi memberikan solusi. Ya, sekali lagi Komisi 10 DPR RI, diantaranya kami, Ferdiansyah, mencari solusi. Kami tidak mengkritik dan membabi buta, tapi mencari solusi. Apa yang kira-kira bisa diperbaiki dengan adanya tindak lanjut peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 terhadap peraturan Menteri Pan-RB nomor 70 sampai 72. Ada nggak? Kan gitu. Ini kami sedang dalami, Mas, dari segi aspek hukum supaya dapat mencari solusi. Itu yang bagiannya. Nah, oleh karena itu, misalnya gini mungkin yang jadi perhatian diantaranya pemberian gaji dan tunjangan bagi PPK pusat dibebankan pada APBN. Tapi bagi PPK daerah dibebankan oleh APBD. Ini mungkin yang menjadi terutama yang di daerah. Wah, ini jadi beban APBD kan jadi kekhawatiran juga Mas Yanto. Oke, ya. Ini mungkin ini. Ya. Jadi secara jujur Mas Yanto kita sedang dalami, kami juga tidak mau gegabah dari aspek hukum karena kita juga harus menyambut dan juga baik dari keinginan Pak Presiden, Pak Jokowi untuk mencari solusi. Makanya kami juga dari Komisi 10 tidak gegabah dalam hal menyangkut hal pencarian solusi tentang PPK yang ada di daerah. Yang itu yang kami dapat informasi yang karena mungkin salah satunya dibebankan APBD, belum tentu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota mungkin sanggup Mas Yanto. Itu yang jadi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut Mas Yanto. Ya. Mas, dan ini Mas, mengenai tes itu kan ada kekhawatiran dari beberapa honorer yang suratnya juga ke DPR dan Komisi 10 dan Kementerian yang menanyakan apakah nggak mungkin tesnya itu tidak sekedar paper and pencil test itu saja, perlu ditambah
pengukuran terhadap profesionalisme yang berupa portofolio. Misalkan saja bagaimana prestasi guru honorer selama mengabdi. Pernahkah menulis di suatu jurnal? Pernahkah melakukan penelitian? Pernahkah misalkan mereka memiliki hasil-hasil kinerja yang dikompetisikan di tingkat nasional, lokal, dan di daerah-daerah yang lain gitu. Apa nggak mungkin, Mas, diusulkan begitu, Mas? Portofolionya itu loh, tentang pengalaman kerja tidak saja diukur oleh lamanya bekerja, tetapi apa yang dia lakukan selama bekerja. Mungkin nggak kira-kira, Mas? Kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saya mungkin, Mas, kan gitu. Karena itu yang disampaikan Mas Yanto sebenarnya rasional juga. Rasional. Ini guyon saja ya, mohon maaf tadi supaya Mas Yanto udah lama nggak lihat senyumannya Mas Yanto ngakak ini kan. Yang disampaikan Mas Yanto sebenarnya rasional. Nah, yang karena itu variabel-variabel. Nah, itu kan juga kita supaya dalam konteks menjawab 1 juta ini supaya cepat, variabel-variabel apa yang memudahkan dan juga bisa diadaptasi daripada yang disampaikan diantara oleh Mas Yanto tadi, prestasi, karya tulis dan sebagainya, itu untuk memudahkan juga diaku berapa katakanlah rewardnya, penghargaannya untuk mencapai passing grade tertentu kan gitu. Karena kan tadi misalnya kan kalau kami usulkan kemarin itu kan diantaranya lama mengajar, Mas ya. Ya, yang diusulkan Mas Yanto sebenarnya cukup rasional, bukan saja apa mengenai prestasi, bahkan karya tulis, bahkan juga mungkin prestasi-prestasi lain yang sifatnya tidak mesti dalam bentuk katakanlah yang sifatnya saintifik, tapi mungkin yang humaniora juga perlu diperhatikan, Mas Yanto kan. ya, nah, itu, menurut kami apa yang disampaikan Mas Yanto realistis, dan itu akan kalau dan itu menjadi aspirasi dari teman-teman ya kita coba memperjuangkan dari Komisi 10 seperti yang disampaikan oleh Mas Yanto kepada nanti rapat dengar pendapat ketika di DPR RI dengan para pejabat eselon 1 khususnya, karena yang sifatnya teknis ini kan tidak mungkin kita angkat dulu di raker, kita selesaikan dulu di rapat dengar pendapat dengan para pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian lain yang terkait dengan soal formasi P3K ini, Mas. Ya, itu kalau mau gampang kok, Mas, itu. Kan ada bukti. Misalkan seorang guru honorer memenangkan suatu kompetisi misalnya pembelajaran, model pembelajaran misalkan, kan ada sertifikatnya. Misalnya di nasional dihargai 3, kemudian di provinsi 2, di kabupaten 1, itu kan sama saja mirip-mirip dengan menghargai masa kerja dari sisi usia, Mas Ferdi. Itu tolong deh, itu mungkin diperjuangkan. Saya kira itu aspirasinya para guru honorer kita, Mas. Mungkin ya. Ya. Saya sebagai anggota Komisi 10 dan juga secara pribadi sangat setuju yang disampaikan itu. Cuma kan nanti memformulasikannya tentu memverifikasi dan memvalidasi. Nah, itu kan yang perlu kan juga gitu. Ya. Jadi kan pertanyaannya kalau yang disampaikan Mas Yanto tentu kita perlu melakukan verifikasi dan validasi yang tentunya di sini juga perlu memakan waktu lagi. Nah, tinggal nanti kita tanya pemerintah. Kalau ini variabel yang diantara yang kita perjuangkan itu diantaranya masa kerja, diantaranya prestasi guru, baik itu jenjang internasional, nasional, daerah maupun lokal, dan juga prestasi-prestasi lain yang kita anggap bisa diterima sebagai bukti keprofesionalan guru, ya kenapa enggak? Tinggal kita tanya pemerintah, kalau Anda kita minta gini membutuhkan berapa lama? Ya. Ya, tapi prinsip sangat setuju yang disampaikan Mas Yanto dan juga merupakan aspirasi dari masyarakat kaum guru P3K, calon P3K. Ya, dan indikator profesionalismenya kalau itu dipertimbangkan itu jauh lebih komplit, Mas. Karena profesionalisme saya kira tidak tuntas kalau hanya dilihat dari paper and pencil test, mengerjakan tes yang multiple choice objective test itu. Nah, UN saja dihapus karena katanya hanya multiple choice test. Kenapa? Ini harus diulang lagi untuk Betul. Nah, ini loh, Mas. Jadi
kalau itu bisa diperjuangkan luar biasa Mas itu. Insya Allah akan saya sampaikan dan perjuangkan Mas Yanto. Paling enggak mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini kalau kita bisa sampaikan kepada pihak yang berwenang terkait ini juga nggak ada salahnya Mas, ya kan? Mudah-mudahan jangan-jangan akibat dengar suyanto.id mereka bisa menerima sebelum rapat dilakukan. Bukan suyanto.id-nya, tapi narasumbernya itu loh yang penting. Karena narasumbernya penting juga kan. Ya, narasumbernya saudara-saudara penggemar suyanto.id luar biasa ini Mas Ferdi. Ini sebetulnya dalam perjalanan dari Ciamis ke Garut, sehingga karena sudah komited dengan suyanto.id berhenti di jalan untuk melakukan video conference untuk para guru honorer di seluruh tanah air ini. Nah, Mas, kalau saja formasinya nggak terpenuhi, Komisi 10 sudah ada skema mau apa gitu nggak? Mau diapain itu nggak terpenuhi? Padahal anggaran kan sudah disediakan itu. Ini kalau nggak terpenuhi, ini kan mubatir Mas. Ini apa yang harus masih bisa di-push lagi supaya terpenuhi Mas? Maka itu tadi sebenarnya kami sudah sampaikan Mas ketika itu yang pertama karena waktu, jadi waktu jauh-jauh hari kami sudah ingatkan apabila terjadi sampai katakan bulan X tahun Y ini apa yang dilakukan pemerintah. Dalam ini Menteri Pendidikan Kebudayaan sebagai menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang kita lakukan adalah mengkaji aspek-aspek hukum sambil menunggu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, apa yang bisa kita lakukan tanpa kita melanggar peraturan perundang-undangan. Seandainya pun, nah yang ketiga, seandainya pun melakukan revisi pada tingkat peraturan perundang-undangan yang di mana, apakah di Perpres, apakah di Permendikbud, apakah di Perman Pan-RB, atau di... Sampai di sini, namun demikian informasi-informasi mengenai bagaimana peluang untuk menghargai pengalaman guru di samping paper and pencil test sudah kita sampaikan kepada Mas Ferdi, sehingga kita mudah-mudahan bisa menanti dan menunggu perjuangan Komisi 10. Mas Ferdi, saya kira ini tadi agak terputus, Mas. Ya, jadi saya ulangi apa tadi kan pertanyaan Mas Yanto, prinsip dan mendasar serta bagus. Ini hebat juga nih, suyanto.id, kritis, objektif, dan solutif. Pertanyaan Mas Yanto itu mendasar. Jadi oleh karena itu, paling tidak ada 3 hal, Mas Yanto tadi saya ulangi. Yang pertama, idealnya memang merevisi Undang-Undang ASN. Nah, tapi dalam rangka menunggu itu, kita juga mencermati, ya kan? Dan kami sebenarnya sudah mengingatkan jauh-jauh hari, berapa bulan yang lalu, apabila tidak mencapai 1 juta, apa yang akan dilakukan pemerintah pada bulan X tahun Y. Kami tidak menyebutkan bulannya, batasnya terserah. Kita sambutnya apakah bulan April, bulan Juni, nah itu. Nah, tahun 2021 apa yang akan dilakukan pemerintah? Karena ini akan ditunggu sangat oleh teman-teman guru calon P3K. Yang ketiga adalah melihat peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang memungkinkan yang tadi kami katakan melakukan kajian yang kira-kira tidak perlu menunggu revisi Undang-Undang ASN. Ada nggak? Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, Mas Yanto. Jadi kalau Mas Yanto, gimana? Oke lah, Mas Ferdi. Nah, sudah nyambung lagi, Mas. Ya, jadi, ya, oke, lanjut, Mas. Ya, jadi saya lengkapi. Jadi yang ketiga itu sambil menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah, kami juga dari aspek hukum meminta pemerintah bersama kami untuk melihat peraturan-peraturan yang memungkinkan dilakukan sedikit revisi atau beberapa revisi saja, tidak memerlukan waktu banyak, tapi bisa mencari ataupun solve the problem dari tentang P3K ini, Mas. Okay. Ya kan, misalnya tadi kan menjawab tadi apakah di peraturan Permen Pan-RB tindak lanjut dari Perpres yang telah kami sampaikan tadi bisa membuat solve the problem. Kira-kira gitu, Mas.
Tapi Ya, ujungnya memang pemerintah lagi kita bersama aspek hukum bersama DPR untuk melakukan kajian terhadap aspek hukumnya supaya juga kita tidak melanggar peraturan perundang-undangan. oke. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Saya kira ini saudara-saudara betapa Mas Ferdi sangat memperjuangkan aspirasi para guru honorer. Ini di jalan kita melakukan video conference sehingga suaranya kan terlihat itu adalah suara mobil yang saling saut Itu nyaut. Mas Anto, itu dinamika Ya, suyanto.id. ya, Ada betul. suara balapan di tengah hari dan di tengah perjalanan yang memang membutuhkan perjuangan dan doa. Ya, Berkat betul. suyanto.id. Ya, betul, betul. Nah, demikian para pendengar Suyanto.id, kita ketemu lagi di Mas, masa yang lain dan untuk saat ini kita akhiri dulu. Kita akan ketemu Mas Ferdi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.